Halo, balik lagi nih di podcast Kelas Saham bersama aku Ardiansa Agung Wicaksono. Kali ini aku mau nge-share ke teman-teman apa sih yang nyebabin aku tuh sampai loss di saham dulu. Ya mungkin bisa teman-teman ambil pelajaran atau bisa dijadikan teman-teman untuk menghindari agar tidak loss seperti yang pernah aku lakukan dulu. Oke, kita mulai podcastnya. Jadi yang nyebabin aku loss dulu tuh ada beberapa hal. Yang pertama adalah tidak disiplin trading plan. Yang kedua, memaksakan bertransaksi di saat market yang tidak bagus. Ketiga, masuk di saham yang berfluktuasi tinggi. Oke, masuk yang pertama yaitu nggak disiplin trading plan. Jadi aku dulu tuh udah bikin nih trading plan sesuai analisa yang udah aku bikin. Misalkan nih, supportnya itu ada di sekian, resistennya itu ada di sekian. Nah, batas toleransi kerugian yang bisa aku tanggung atau akan aku tanggung itu seperkian persen. Tapi, pada kenyataannya, karena dulu tuh aku masih dikuasai oleh fear and greed, yang pada saat itu tuh masih lebih banyak greedy-nya daripada fear-nya. Aku tetap memaksakan nih, udah masuk di batas toleransi kerugianku, tapi aku tetap memaksakan untuk tidak menjualnya. Nah, karena hal tersebut nih yang membuat saham yang aku miliki itu lebih turun, bahkan bisa berada jauh di bawah toleransi kerugian yang bisa aku tanggung. Nah, pelajaran dari yang aku lakukan itu adalah kita harus sangat disiplin untuk trading plan. Terlebih nih untuk trader yang lebih bertransaksi dalam jangka waktu pendek, itu harus dan atau wajib disiplin mengenai trading plan yang udah dibikin. Kalau investor itu beda lagi. Investor itu jangka waktunya lebih lama, jadi trading plan antara investor dan trader itu sudah pasti berbeda. Mungkin batas toleransi trader itu sekian persen, bisa jadi batas toleransi investor itu adalah laporan keuangan, bisa jadi. Nah, trading plan yang aku maksud ini lebih berfokus ke trader. Kenapa? Karena basicku sendiri itu adalah seorang trader. Nah, disiplin itu sangat perlu karena kita sebagai trader. Karena kekuatan dari seorang trader itu bukan hanya dari bagaimana cara dia menganalisa, tapi seberapa pintar dia dapat mengendalikan atau mengelola modal yang dia miliki. Jika tidak bisa disiplin dalam trading plan dan terus selalu melanggar batas toleransi sekian tapi kok ternyata masih ditahan, itu dapat mengakibatkan modal yang dimilikinya itu bisa terus menurun. Nah, jika modalnya itu terus menurun, maka itu akan mempengaruhi psikologi dari trader tersebut. Seperti aku sendiri nih, dulu itu karena nggak disiplin itu, psikologiku jadi nggak bagus. Nggak bagusnya adalah aku lebih terpancing untuk selalu tidak disiplin dalam trading plan. Aku udah buat trading plan ini, ternyata aku melanggarnya sendiri. Nah, itu salah satu dampak dari psikologi yang aku alami dulu. Jadi buat teman-teman nih, khususnya seorang trader, itu teman-teman harus disiplin dengan trading plan yang udah dibikin. Jangan melanggar atau jangan mencoba untuk mengganti atau membuat trading plan pada saat teman-teman udah memiliki saham. Trading plan itu dibikin sebelum teman-teman membeli suatu saham. Jangan waktu udah beli belum bikin trading plan, tapi pada saat udah punya saham baru bikin deh. Nah, itu telat hitungannya. Karena trading plan itu semacam strategi atau sudah pasti strategi yang harus dimiliki oleh trader. Ibarat kata nih, kita mau melakukan pertarungan, pastinya kita harus mempersiapkan sebelum melakukan pertarungan tersebut.
Yang harus kita siapkan adalah misalkan senjata apa yang kita pakai dan skill apa yang akan kita gunakan, atau strategi gaya bertarung apa nih yang akan kita gunakan. Seperti halnya trading plan, itu seperti senjata, skill, dan juga strategi yang akan kita lakukan. Jadi jika tanpa trading plan itu, trader itu seolah-olah hanya masuk di sebuah hutan dan dia nggak punya map sama sekali dan nggak punya ilmu navigator sama sekali. Ya mau gimana lagi, di hutan tersebut kan pasti nanti bisa tersesat lah, atau misalkan muterin di tempat itu 2 kali, atau bahkan hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Nah seperti halnya di saham, kalau mau trader atau sebagai trader itu disiplin itu adalah senjata utamanya selain kemampuan analisa. Oke, selanjutnya nih yang kedua itu adalah memaksakan bertransaksi dalam kondisi market tuh lagi nggak bagus. Nah aku dulu tuh karena seringnya trading market apapun itu pasti aku bertransaksi, mau itu lagi bagus maupun lagi nggak bagus. Nah pada suatu ketika market tuh lagi nggak bagus, aku tahu lagi nggak bagus, cuma aku gimana ya, seakan-akan tuh aku ingin melakukan transaksi tuh, kalau nggak melakukan transaksi tuh ibaratnya kayak tangannya gatal gitu. Nah pada saat market itu nggak bagus, aku maksakan untuk bertransaksi atau melakukan pembelian di saham, trading lah katakanlah. Nah pada saat itu karena kondisi market itu lagi nggak bagus, awalnya aku beli saham A, B, C katakanlah. Nah pada waktu sekian ini saham ini tuh mengindikasikan mau naik nih, aku beli lah. Tapi ternyata karena kondisinya itu nggak bagus, lalu tiba-tiba saham itu tuh berubah arah, menjadi turun dan juga menyebabkan loss juga. Nah kondisi market nggak bagus itu lagi kejadian nih sekarang, karena IHSG beberapa hari terakhir atau beberapa minggu terakhir itu mengalami penurunan. Nah buat teman-teman nih khususnya yang trader, terlebih yang trader pemula, kalau yang trader pro sih aku yakin pasti mereka tetap mendapatkan keuntungan atau melakukan strategi lain. Nah tapi untuk untuk trader yang pemula atau masih baru, itu disarankan hindari dulu bertransaksi atau trading pas lagi market tuh lagi kayak gini, karena benar-benar nggak enak, dan juga potensi untuk kerugian dan juga analisa kita menjadi salah itu lebih besar daripada ketika market itu lagi bagus. Nah sebaiknya nih teman-teman yang trader pemula atau masih baru itu wait and see dulu lah, jangan memaksakan untuk bertransaksi, daripada nanti loss dan ternyata marah-marah sendiri dan nyebabin atau menyalahkan orang lain, atau bahkan menyalahkan IHSG. Wah IHSG itu gimana sih lagi turun gini, tradingnya dari nggak bagus nih, wah gimana sih bla 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 bla. Wah jangan seperti itu, karena kita sendiri yang memaksakan melakukan transaksi di market yang tidak bagus. Oke, yang ketiga adalah bertransaksi di saham yang berfluktuasi sangat tinggi. Kita tahu nih di saham itu udah pasti harga itu akan berfluktuasi. Ada yang berfluktuasinya itu kecil, sedang, dan juga tinggi. Nah kali ini aku mau sharing saham yang berfluktuasinya tuh sangat tinggi. Kenapa? Biasanya gurih. Ya gurih itu yang aku maksud adalah enak nih dibuat untuk trading, enak nih dibuat untuk tiktokan. Oh iya, tiktokan itu adalah kita bertransaksi tapi hanya berdasarkan fraksi harga yang sedikit. Misalkan nih beli di 100, jual di 102, beli lagi di 101, jual lagi di 103. Nah itulah TikTok. Bukan TikTok yang aplikasi yang viral saat ini loh, bukan. Nah, jangan nanti malah kalian bikin TikTok habis ini. Oh jangan.
berfluktuasi tinggi ini tuh biasanya disebut juga dengan saham gorengan. Nah, karena saking gurihnya dan berpotensi untuk memberikan keuntungan yang besar pula dalam waktu singkat, ya pastilah trader itu akan tertarik untuk trading di saham yang seperti itu. Dulu aku pernah nih beli saham yang berfluktuasi tinggi juga. Karena aku belum punya pengalaman banyak di saham gorengan itu, akhirnya ya semacam kayak spekulasi, bener-bener spekulasi. Mau bikin trading plan juga nggak sempet karena itu transaksinya itu harus cepat. Nah, akhirnya nih karena belum punya ilmu yang memadai di saham gorengan tersebut, ya akhirnya loss juga. Nah, mungkin pesan dari aku nih, teman-teman yang masih baru atau baru terjun di saham, sebaiknya hindari saham-saham yang berfluktuasi tinggi tersebut, karena potensi lossnya itu lebih besar jika teman-teman itu belum punya ilmu di situ. Kalau sudah punya ilmu sih terserah teman-teman mau trading di saham berfluktuasi tinggi, sedang atau rendah, selama teman-teman udah punya ilmu yang memadai untuk bertransaksi di saham-saham seperti itu, nggak masalah. Ya nggak masalah karena ilmu itu sangat penting dalam dalam trading tuh. Teman-teman nggak punya ilmu atau ilmunya kurang, itu tradingnya nggak bisa maksimal. Pasti ada aja yang nyebabin kita tuh loss di saham. Oke. Nah, beberapa hal ini aku sengaja share ke teman-teman supaya ada pelajaran yang bisa teman-teman ambil, karena nggak banyak yang sharing tentang pengalaman yang udah mereka lakuin, khususnya sensitif untuk sharing sesuatu hal yang berbau loss. Nah, karena aku nggak pengen teman-teman itu masuk ke hutan tapi nggak ada maps, nggak ada skill tentang navigator dan lain-lain. Navigator atau apa sih? Pokoknya yang itu, yang maps itulah, yang kita bisa baca maps, kita bisa survive. Nah, semoga podcast ini bisa memberi teman-teman pelajaran atau ilmu baru.